Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam pokok bahasanya adalah perkembangan software komputer. Sebuah sistem komputer ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertama adalah hardware komputer atau perangkat kerasnya, kemudian yang kedua ini adalah software komputer atau perangkat lunaknya. Sebuah jasad ya, kalau tidak ada ruhnya, maka jasad itu tidak bisa ngapa-ngapain atau tidak bisa bergerak ya, tidak bisa melakukan aktivitas. Begitu juga sebuah komputer, sebuah sistem komputer, jika ada hardware-nya tetapi tidak ada software di dalamnya, tidak ada perangkat lunak di dalamnya, maka hardware tersebut tidak juga bisa ngapa-ngapain, tidak bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang didukung oleh komputer itu ya. Maka perlu adanya software, yaitu software tadi sebagai ruhnya. Jadi kalau misalkan ada hardware, ada software, maka bisa dinyalakan komputernya, ya. Bisa dinyalakan sebuah sistem komputer itu. Nah, kalaupun tidak masih ada satu hal lagi yang mendukung supaya hardware dan software ini bisa dijalankan, yaitu daya atau listrik, yaitu yang mengisi ya, yang mengecas atau memberikan baterai pada sebuah sistem komputer itu ya, sehingga bisa dinyalakan komputernya, kemudian bisa beraktivitas dengan durasi jam tertentu ya, yang sudah sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi dari komputer itu sendiri. Nah, terkait dengan perkembangan software komputer, ini ada beberapa jenis perangkat lunak. Yang pertama, jenis-jenis perangkat lunak yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini adalah tadi yang disebutkan, yaitu sebagai ruhnya dalam sebuah komputer ya. Sistem operasi, contoh sistem operasi yaitu Windows, macOS, Unix, Linux, atau sistem operasi yang memang berlisensi atau yang berlisensi atau yang open source. Open source yang bisa dikembangkan oleh siapapun dan bisa juga diberikan lisensi ya. Walaupun beropen source, kalau kita memiliki dan bisa mengembangkan sebuah sistem operasi, itu memungkinkan untuk dibuat sebuah produk paten dari apa yang kita kembangkan dari sebuah sistem operasi yang sifatnya open source. Sedangkan sistem operasi yang berlisensi, ketika kita hendak menggunakan atau memakai sebuah sistem operasi tersebut, maka kita perlu membayarnya. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa ini digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh si pengguna ya. Perangkat lunak bahasa itu terdiri dari contohnya misalkan ya, perangkat lunak bahasa contohnya pemrograman bahasa Java, Pascal, Python, C++, C#, PHP, dan seterusnya. Banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa mendukung untuk menerjemahkan perintah atau instruksi-instruksi yang dibuat. Sebagaimana bahasa tingkat tingginya manusia, misalkan dalam bahasa tingkat tinggi manusia itu yang dipakai oleh PBB, misalkan bahasa Inggris ya, atau bahasa Arab dan seterusnya. Begitu juga bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin yang sudah ditransformasikan ke dalam bilangan-bilangan biner yang dimengerti oleh mesin, sehingga antara mesin satu dengan yang lainnya bisa melakukan komunikasi antara komponen yang ada di sebuah hardware komputer tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah perangkat lunak aplikasi. Contoh perangkat lunak aplikasi yaitu aplikasi perkantoran, Microsoft Office atau Open Office kalau misalkan di dalam Linux, atau yang gemar dengan menggunakan desain grafis, contoh Corel atau Photoshop atau Canva yang bisa dimanfaatkan, yang kita tinggal memakainya dan melakukan modifikasi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah jenis-jenis perangkat lunak. Nah, terkait dengan evolusi perkembangan dari perangkat lunak dari era pionir, era pertama itu adalah sebuah komputer itu merupakan serangkaian kabel-kabel yang menghubungkan antara bagian dalam komputer itu, sehingga komputernya bisa digunakan ya, atau bisa menggunakan punch card. Apa yang dimaksud dengan punch card?
Nah, ini berikan penjelasan terkait dengan punch card. Nah, punch card ini sebenarnya adalah sebuah kartu kaku yang dilubangi, yang mana lubang itu merupakan mewakili sebuah data digital, sehingga dilakukan pemrosesan terhadap sebuah komputer, kemudian komputer itu memproses sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan berdasarkan lubang-lubang yang diberikan sesuai dengan posisi dan alur dari sebuah punch card tadi ya. Dan keluarannya ini berupa output keluaran. Era kedua yaitu era stabil. Era stabil ini banyak para akademisi, para ilmuwan, perusahaan atau industri bisa menggunakan komputer itu, bahkan komputer itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya multitasking atau multi-user atau juga diselesaikan dalam real time atau waktu yang telah diinginkan misalkan. Atau di era ini sudah mengenal adanya database. Nah, apa yang dimaksud dengan multitasking, multi-user, real time, dan juga database, ini tolong dijelaskan di tugas Anda. Kemudian di era berikutnya adalah era mikro, di mana era mikro ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu software aplikasi, software pemrograman, bahasa pemrograman, kemudian software sistem. Kemudian era keempat yaitu era modern. Di era modern ini sudah komputer genggam atau handphone sudah dibekali perangkat-perangkat lunak, yang mana perangkat lunak tersebut sudah bisa mengenali atau mendeteksi suara atau mendeteksi gambar. Kemudian di era modern ini sudah mengarah kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sehingga antara mesin satu dengan mesin yang lain, misalkan TV atau microwave atau juga AC, ini memungkinkan untuk mereka saling berkomunikasi walaupun mereka ini tidak dalam satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi mereka memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Dalam era artificial intelligence ini, tentu di era modern ini sudah mengenali dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk gambar, mendeteksi gambar ataupun mendeteksi suara. Kita tinggal memberikan perintah melalui suara di handphone kita, kemudian handphone kita akan menanggapi atau merespon dari perintah yang kita berikan melalui suara, atau mendeteksi gambar. Ketika kita mengarahkan kamera ke wajah kita, maka secara otomatis kamera tersebut akan memberikan informasi terkait dengan gambar yang diberikan atau mendeteksi gambar dari sebuah objek yang diarahkan pada kamera tersebut. Apakah terkait dengan memberikan informasi terkait dengan warna kulit, rambut, atau umur seseorang, atau jenis kelamin seseorang. Nah, ini di era modern ini banyak sekali peluang-peluang untuk berkontribusi melakukan pengembangan teknologi sehingga nantinya bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Demikian untuk penjelasan singkat terkait dengan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang bagi yang mendengarkan di waktu-waktu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.